Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nunik Irmawati, kelas S1 TT05C, mata kuliah Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar tentang bisnis model. Judul dari produk saya yaitu produk herbal pasta gigi NASA. Nah, ini untuk logo dari produk saya. Kemudian ada beberapa komponen yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama visi, di mana visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Kemudian misi, yaitu penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi. Kemudian adalah target objektif, di mana target itu adalah sebuah target akhir yang akan dicapai dari sebuah tujuan yang telah ada, sehingga target biasanya selalu berhubungan dengan tujuan secara sederhana. Jadi bisa disimpulkan bahwa target itu adalah pasangan dari tujuan. Kemudian visi yang saya ambil yaitu menjadikan produk herbal yang andal dengan memperluas pemasaran produk dan menjamin kenyamanan konsumen. Kemudian visi saya yaitu yang pertama, memasarkan produk dengan cara kreatif, menggunakan media sosial dan secara online maupun offline gitu. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas produk herbal dengan bahan herbal yang unggul. Yang ketiga, memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa produk bersifat aman dan sehat. Dan yang keempat, memberikan manfaat produk dengan mendorong sifat percaya diri kepada konsumen untuk mengurangi masalah pada gigi. Kemudian yang kelima, membuat desain produk terbaru untuk menarik banyak minat konsumen. Nah, untuk target objektif, yang pertama yaitu saya ingin memiliki outlet dan cabang di setiap daerah. Yang kedua, memiliki banyak varian produk herbal selain pasta gigi. Yang ketiga yaitu banyak masyarakat yang menggunakan dan berminat menjadi reseller atau member. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat memiliki gigi yang sehat dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain atau dengan orang banyak. Yang kelima yaitu banyak produk yang terjual minimal 1000 pieces per bulan, karena untuk sekarang kurang dari itu. Maka targetnya yaitu semoga bisa terjual minimal 1000 pieces untuk per bulan. Yang keenam yaitu memiliki omset sebanyak 3 juta per bulan. Selanjutnya yaitu bisnis model, di mana bisnis model merupakan sebuah alat dalam strategi manajemen yang digunakan untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Dapat dikatakan, model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi, model bisnis ini akan mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, dan konsumen, begitu. Kemudian bisnis model ada beberapa poin. Yang pertama yaitu customer segment, di mana customer segment ini bisa digunakan di kalangan menengah atau yang kebutuhan ekonominya itu berkecukupan. Kemudian bisa digunakan kisaran umur 12-60 tahun. Karena produk herbal ini bisa digunakan di semua usia. Karena bahan-bahan yang digunakan alami atau herbal dan tentunya dijaga kebersihannya. Yang ketiga yaitu outlet produk-produk NASA yang biasanya dijual per pak bahkan sampai berkarton-karton. Kemudian toko upline dari produk NASA yang memiliki banyak produk atau banyak stok, itu bisa disebut sebagai stokis NASA. Kemudian untuk
value proposisi, yaitu di sini ada nilai yang diambil atau nilai positif yang diambil dari adanya produk ini, yaitu yang pertama halal dan sehat, yang pastinya ber-BPOM dan memiliki PART dan telah disetujui oleh MUI. Kemudian yang kedua yaitu membuat gigi tampak lebih putih, di mana kandungan dalam produk pasta gigi ini membuat gigi tampak lebih putih, yaitu ada kandungan mineral agar meningkatkan sikap percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu menyehatkan gigi dan gusi. Dan yang keempat, menyembuhkan gigi berdarah pada saat menggosok gigi. Ada kandungan antibakterial aksid di mana akan membantu membunuh bakteri, mencegah infeksi, dan menghentikan adanya pendarahan pada mulut. Kemudian yang kelima yaitu mencegah sariawan bibir kering yang di dalamnya itu terkandung vitamin C untuk mencegah sariawan. Dan yang keenam yaitu mengurangi bau mulut. Banyak konsumen yang mengeluh karena bau mulut gitu. Jadi dalam kandungan pasta gigi ini mengandung clove oil yang membantu membasmi atau mengurangi bau tak sedap. Harganya cukup murah, di mana kisaran dari 25 sampai 50 ribu tergantung dari wilayah yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu channel, di mana yang pertama itu ada beberapa channel, bisa melalui media online, yaitu melewati marketplace Facebook atau Instagram maupun WA. Kemudian yang kedua yaitu brosur, agar masyarakat yang tidak mengenal gadget itu bisa mengenal produk NASA melalui brosur. Kemudian yang ketiga yaitu toko sembako yang dijangkau oleh pelanggan. Biasanya dititipkan di toko sembako karena toko sembako itu kan menyediakan kebutuhan sehari-hari, jadi banyak orang yang mencarinya gitu. Kemudian yang keempat yaitu customer relationship, di mana di sini bisa penjualan itu secara langsung. Misalkan kita COD atau misalkan kita posting di Instagram atau WA, kemudian ada orang yang ingin COD dengan kita, itu bisa. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa memberikan potongan harga kepada member maupun pelanggan. Jadi banyak orang yang tertarik untuk menjadi reseller kita. Tidak hanya menguntungkan untuk satu belah pihak, tapi kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu reseller toko sembako. Di sini karena banyak perlengkapan ya yang tadi sudah saya jelaskan, jadi banyak orang yang mencari di toko sembako. Nah, selanjutnya yaitu key partners. Key partners ini meliputi toko sembako, kemudian ada supplier kebutuhan untuk perawatan tubuh, khususnya untuk perawatan gigi dan mulut. Kemudian yang ketiga yaitu toko perorangan, atau misalkan di perumahan atau di kota-kota besar itu ada toko kelontong kecil-kecilan. Nah, itu bisa kita titipkan di situ karena biasanya orang-orang kan kalau misalkan keluar dari rumah jauh-jauh itu ya malas atau gimana, jadi kita bisa membantu meringankan orang-orang untuk mencari dekat dari rumah gitu. Terus yang keempat yaitu rumah kemasan. Terus rumah kemasan ini bisa membantu kita untuk mengemas produk dengan baik, kemudian bersih, dan kemasannya itu bisa menarik. Kemudian yaitu ibu-ibu PKK. Jadi melewati ibu PKK itu kita bisa menjalin kerjasama untuk membantu menyebarluaskan informasi tentang produk pasta gigi NASA. Nah, kemudian yaitu revenue stream. Yang pertama yaitu penjualan pasta gigi NASA. Jadi banyak manfaat dari pasta gigi NASA, yaitu bisa mengurangi bau mulut, menyehatkan gigi dan gusi, kemudian mengobati gigi yang terluka. Kemudian yang selanjutnya yaitu key activities, di mana dalam kegiatan ini
dilakukan yaitu pengemasan pasta gigi. Pengemasan pasta gigi ini sangat diperhatikan sekali karena jika pengemasannya rapi, bagus, kemudian menarik, ini akan menambah daya jual atau nilai jual dari produk pasta gigi NASA. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran produk, di mana pemasaran produk ini dilakukan pada setiap cabang atau stokis yang ada di seluruh daerah untuk memperluas produk agar banyak produk yang terjual dan banyak yang mengincar produk tersebut. Nah, selanjutnya itu pemantauan produk yang telah dipasarkan. Pemantauan produk ini dilakukan untuk membandingkan seberapa banyak produk yang telah terjual, sehingga jika banyak produk yang terjual, dari produksi atau dari pabriknya itu bisa memproduksi lebih banyak lagi. Kemudian yang kedelapan yaitu key research. Jadi key research ini bisa kita, yang pertama itu ada pabrik produksi dari pasta gigi NASA atau produk-produk NASA yang lainnya. Jadi dibutuhkan konsumen yang nantinya akan dipasarkan di seluruh daerah. Jadi pabrik ini memproduksi agar kemudian produk itu dapat dipasarkan ke konsumen. Kemudian yang kedua yaitu tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini melakukan pengemasan dan pengantaran produk ke setiap member atau stokis. Tenaga kerja sangat dibutuhkan sekali dalam pengemasan produk karena banyaknya produk yang diproduksi dan mempercepat proses produksi. Kemudian yang ketiga yaitu kendaraan atau ekspedisi yang mengantar. Bisa menggunakan kendaraan pribadi. Kalau misalkan menggunakan kendaraan pribadi itu biasanya kita ya kayak seperti tadi COD, kita harus menggunakan motor misalkan jaraknya sekitar 2 km seperti itu. Kemudian jika menggunakan ekspedisi itu jika barang atau produk yang kita kirimkan itu di luar daerah kita atau di luar pulau. Kemudian yang terakhir yaitu cost structure, di mana di sini ada biaya yang digunakan yaitu biaya yang digunakan untuk pengemasan dan pemasaran untuk mempertimbangkan dengan harga jual. Kemudian yang kedua yaitu biaya pengantaran, di mana berlaku ketika pengiriman itu jarak jauh. Nah, yang selanjutnya itu biaya sosialisasi dan perizinan. Biasanya biaya sosialisasi ini digunakan buat bonus seperti voucher belanja. Kemudian biasanya kalau perizinan itu untuk membayar, misalkan kita menyewa gedung, untuk membayar kebersihan gedung. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada contoh dari poster pasta gigi NASA seperti ini. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.